Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wansurna wa kulla mustad'afin wa madlum innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah Tabaraka wa Ta'ala memperbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan masyarakat dan masa kita. Allah memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita dan memberikan keberkahan pada ilmu kita, menolong kita dan setiap orang yang lemah dan terzalimi. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali dipertemukan di pertemuan kali ini, dan semoga kita diberikan ilmu nafi'. Dan sebagaimana biasa kita buka sesi tanya jawab. Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, keluarga, tim Imam Nawawi, para ulama dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara agar seseorang lebih mudah bertawakal kepada Allah sehingga tidak terjerumus dalam overthinking atau merasa takut berlebih terhadap tugas-tugas dan ujian yang akan dihadapi? Syukran jazilan wa jazakum iyyakum. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim tentang tawakal, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dalam surat Al-Furqan ayat 58 Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bergantunglah, bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak pernah mati.
ditentukan oleh keyakinannya terhadap nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana hubungan horizontal di antara manusia, kita tidak akan mengandalkan seseorang untuk tugas tertentu kalau kita nggak kenal dia. Semakin kita kenal seseorang dan kita tahu kelebihan, keistimewaan, privilege orang tersebut, maka kita semakin mengandalkannya secara teknis. Dan begitulah cara berpikir dan pola kehidupan. Bagaimana kita menggantungkan sesuatu ke pihak yang kita tidak kenal, dan kita tidak mengerti siapa dia, dan kita tidak tahu track recordnya, dan kita tidak punya data tentang dia. Nggak mungkin. Ketika kita tahu track recordnya oke, maka kita akan mengandalkan pihak tersebut. Falillahil mathalul a'la, apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin bertawakal kepada Rabbul Alamin haqqa tawakkulih, dengan sebenarnya bertakwa dan bertawakal, maka kenalilah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan imanilah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maksimal. Maka secara otomatis kita akan bergantung dan bertawakal kepadanya Subhanahu wa Ta'ala, dan otomatis hal-hal yang dikhawatirkan oleh penanya akan sirna, akan hilang. Maka itu kunci. Makanya kita tahu bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quranul Karim begitu banyak. Al-Quranul Karim penuh dengan nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu adalah kebutuhan pokok jiwa seseorang hamba. Bagaimana hamba bisa bergantung kepada Allah kalau hamba tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala? Itu poin yang perlu kita camkan, dan banyak doa kepada Allah, dan harus dimulai dan dicoba. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Imam Nawawi dan ulama-ulama klasik dan kontemporer. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, pahala jariah, dan menjaga keistiqomahan kepada ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin seluruh negeri. Amin wa iyyakum. Assalamualaikum wa iyyakum. Allah Subhanahu memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan dan memberikan nasihat. Tanggal 27 Maret 2026 lalu, qadarullah ayah saya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Mohon doanya setelah sebelumnya sakit stroke yang berat selama 4 tahun lebih. Mohon nasihat bagaimana cara terbaik kami anak-anak untuk dapat terus berbakti kepada ayah. Perihal amalan pahala jariah dapat diniatkan untuk lebih kepada satu pihak, misalnya kepada ayah dan juga kepada keluarga muslim yang telah wafat. Jazakallahu khairan.
kesolehan kita. Sebelum kita bicara tentang amalan-amalan satuan, sebelum kita bicara tentang ibadah tertentu, mulailah dari kesolehan dulu. Karena kalau anaknya nggak soleh, gimana? Atau anaknya nggak bertakwa, semua nggak bisa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, Allah berfirman, sesungguhnya yang diterima itu hanyalah, atau yang Allah terima hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau anaknya nggak bertakwa, ya semua gugur. Karena yang diterima Allah hanyalah yang bertakwa. Ya, anak yang nggak bertakwa mau ngapain pun ditolak. Mau nyumbang triliunan juga ditolak kalau nggak bertakwa. Jadi mulai dari hal dasar dulu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah 27. Yang Allah terima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Makanya kata Nabi SAW ketika menjelaskan amal-amal yang mengalir, waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, anak yang soleh, anak yang bertakwa. Jadi sebelum Allah atau sebelum Nabi SAW menyebutkan doa, Nabi SAW menyebutkan kesolehan terlebih dahulu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi bukan setiap anak yang mendoakan orang tua, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi sebelum Allah menjelaskan sifat berdoa dan suka berdoa, Allah ketika Nabi SAW sebelum Nabi SAW menjelaskan sifat berdoa, Nabi SAW menjelaskan sifat kesolehan, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi sebelum bicara panjang lebar ke kanan dan ke kiri, kesolehan terlebih dahulu. Kalau anak itu sudah jadi anak yang soleh, yang lain akan mudah, biidznillah. Yang lain akan gampang, biidznillah. Tapi kalau anak udah gak soleh, udah berat. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Lalu habis itu pelajari amal-amal yang pahalanya sampai ke atau bisa kita berikan kepada orang tua. Tapi yang perlu kita camkan bahwa setiap amal ibadah anak yang diterima itu dijelaskan sebagian para ulama sampai ke orang tua. Makanya harus takwa dulu.
karena hadits waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Doa di dalam doa dalam hadis ini dijelaskan sebagian para ulama adalah sampel, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang lain. Artinya setiap ibadah yang dikerjakan oleh anak yang bertakwa, maka pahalanya sampai ke orang tua. Pahalanya sampai ke orang tua. Makanya awalnya, dasarnya jadi anak yang soleh terlebih dahulu. Makanya sebagian para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa hukum asalnya seseorang beramal untuk dirinya sendiri dan tidak meniatkan untuk pada dasarnya ke orang tua. Kenapa? Karena kalau anak orang tua, otomatis orang tua dapat. Karena anak itu hasil usaha orang tua. Hasil usaha orang tua. Wa inna waladahu min kasbih, kata Nabi SAW. Sesungguhnya anaknya adalah hasil usaha atau diantara hasil usaha orang tuanya atau dirinya. Maka secara umum dapat. Baru kalau ingin tambah lagi, misalnya bersedekah atas nama orang tua, maka diperbolehkan. Atau wakaf atas nama orang tua, maka diperbolehkan. Lalu jika orang tua belum haji, hajikan orang tua. Orang tua belum pernah umrah, umrahkan orang tua. Maka itu diantara amal-amal yang disyariatkan. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar saya bisa fokus dunia sama akhirat? Karena saya di sini sudah kecanduan amal akhirat, dan saya sekarang jadi pecandu Al-Quran, salat sunnah, salat wajib. Tapi saya punya keinginan juga untuk bisa mencapai dunia, karena banyak dari teman saya yang mereka sudah mencapai prestasi-prestasi terbaik. Jadi bagaimana agar saya bisa mengejar, tapi tidak hanya dunia semata, tapi akhirat? Ustaz, saya merasa kehilangan arah. Tolong bantu saya. Yang pertama, kita nggak menggunakan kata kecanduan di dalam beribadah dan beramal soleh. Jika kita ingin menggunakan kata itu, kita butuh, artinya siapa para ulama yang menggunakan kata itu poin. Jadi memang la musyaha fil istilah, ada kaidah, tidak perlu terlalu kaku dalam menggunakan sebuah istilah. Tapi itu jika istilah tersebut tidak mengandung unsur negatif. Adapun kecanduan, arti kecanduan apa hadirin? Candu itu apa sih? Candu itu kan awalnya getah, kering, pahit, yang berwarna coklat, dan diambil dari sebuah buah, dari buah pepper namanya. Dan getah itu dari buah tersebut itu
dapat mengurangi rasa nyeri, dan membuat ngantuk, lalu menimbulkan rasa ketagihan bagi yang sering menggunakannya. Itu candu dalam bahasa Indonesia. Hukum definisi awal. Baru dikaitkan dengan sesuatu yang menjadi kegemaran. Makanya kecanduan dalam bahasa Indonesia itu kejangkitan terhadap kegemaran hingga lupa hal-hal lain. Dan masyarakat Indonesia, baik yang buka kamus maupun yang tidak buka kamus, ketika bicara kecanduan seringnya konotasi positif atau negatif, bukan positif. Itu urf, wal adatu muhakkamah dalam kaidah fikih, dan culture atau budaya atau mayoritas yang dilakukan masyarakat itu dijadikan patokan. Dan culture kita ketika bicara kecanduan itu arahnya ke negatif, bukan ke positif, dan memang maknanya mendukung itu tadi, kejangkitan terhadap sesuatu kegemaran yang membuat seorang lupa hal-hal lain. Dan itu nggak boleh diterapkan terhadap Al-Quran. Al-Quran nggak membuat kita lupa terhadap hal-hal lain. Justru kalau kita mendalami Al-Quran, kita justru jadi ingat terhadap hal-hal lain yang positif, bahkan ingat terhadap hal-hal negatif untuk kita tinggalkan. Karena Al-Quran menjelaskan kita tentang neraka dan perbuatan-perbuatan yang memasukkan orang ke neraka. Makanya ini penting, kita nggak boleh gampang menggunakan istilah sampai kita dudukkan. Walaupun memang ada kaidah la musyahhar fil istilah, tidak perlu terlalu kaku di dalam menggunakan istilah. Tapi catatan para ulama, jika istilahnya itu netral, jika istilahnya tidak ada konotasi negatif dan konteksnya masuk. Tapi kalau istilah itu digunakan untuk lebih kepada hal negatif dan maknanya memang demikian, arahnya demikian, dan itu tadi hukum asalnya ini getah yang buat menghilangkan rasa nyeri dan bikin ngantuk. Nah ini hati-hati. Kecuali kalau orang itu tadi, orang kalau baca Quran suka ngantuk, nah itu, dan tapi kan itu negatif. Memang ada banyak malah itu loh. Tahajud gitu loh, 10 malam terakhir ngantuk, tapi begitu ke dapur seger gitu loh. Begitu ke pantry ngobrol, begitu kayak gue nggak sanggup nih, gue mundur dulu, nyender, temen juga nyender, ngobrol nih. Bahkan Imam Nudhawi masih ngobrol. Ada yang seperti itu, nggak semua. Jadi sekali lagi, dan itu kan negatif, nggak ada yang mengatakan itu positif. Jadi poinnya adalah kita perlu hati-hati dalam menggunakan istilah, dan jangan sampai istilah yang kita gunakan itu yang terjadi pada diri kita nanti. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dan kalau maksudnya positif, kan maksud penanya kan positif loh, masa negatif. Kalau maksudnya positif, hati-hati menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Karena Allah yang berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa."
Dalam surat An-Najm 32 Allah berfirman, maka janganlah kalian merekomendasikan diri kalian sendiri. Jangan kalian mengklaim suci, mengklaim baik, mengklaim hebat, mengklaim prestasi akhirat. Fala tuzakku anfusakum. Maka jangan rekomendasi diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Ketika kita mengatakan misalnya saya tenggelam dalam kenikmatan Al-Quran, sholat dan seterusnya, itu kan klaim, dan itu merekomendasi diri sendiri, karena hal-hal seperti itu nggak mudah dan butuh keimanan yang hebat, butuh ketakwaan yang tinggi. Sedangkan Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan rekomendasi diri kalian. Itu poin. Dan akhir dari pertanyaan menunjukkan kita masih, artinya belum sampai tahap itu. Makanya kan akhir pertanyaan beliau, saya merasa kehilangan arah. Orang yang benar-benar tenggelam dalam kenikmatan Al-Quran, tenggelam dalam kenikmatan sholat, benar-benar menikmati, dan itu nggak akan kehilangan arah. Itu different level, itu advance gitu. Kalau kita seperti kita yang masih kehilangan arah, itu belum sampai titik itu. Orang yang tenggelam dalam nikmatnya Al-Quran dan sholat wajib, sholat sunnah, orang tuh kan gak akan tenggelam kecuali dia mentadaburi apa yang dia baca. Dan di antara yang dia baca misalnya surat Al-Fatihah, dan orang gak akan bisa mentadaburi dengan dalam kecuali dia paham. Maka orang-orang seperti itu orang yang paham tafsir Al-Fatihah, lalu mentadaburi tafsir tersebut dan mengerti do's and don'ts, dan dia sudah jalani dan seterusnya, baru dia bisa sampai derajat tersebut. Kalau kita masih berusaha, kita masih merangkak. Makanya hati-hati dalam mengucapkan sesuatu tentang diri kita. Walaupun kita husnudzon kepada penanya, maksudnya nggak ke arah sana, tapi ini perlu diingatkan. Yang berikutnya, kalau seseorang ibadahnya benar, zahiran wa batina, secara zahir dan batin, secara zahir dan batin, dan dia menunaikan hak ibadah tersebut dengan tepat dan jitu, maka biiznillah dia akan mendapatkan dunia. Kalau dia beribadah secara utuh, ya, bukan secara parsial, dia sholat dan dia ngerti apa yang dimaksud dengan sholat, dan dia amalkan maknanya dan konsekuensinya, insya Allah dia akan dapatkan dunia. Terlepas rezeki seseorang berbeda-beda. Makanya dijelaskan Imam Syafi'i rahimahullah, ulama itu ada yang kaya dan miskin. Dan ulama yang miskin itu pilihan hidup. Beda sama kita miskin itu terpaksa, karena nggak ada opsi lain. Coba mentok. Ulama itu ada miskin, tapi miskinnya itu pilihan. Kalau mereka mau kaya bisa. Sebagaimana kita perlu tahu, sebagian ulama juga ada yang kaya. Jadi itu hal biasa. Dan ini juga meluruskan stigma sebagian pihak bahwa ulama itu harus miskin. Enggak. Ulama itu Abu Bakar As-Siddiq itu kurang berkecukupan apa? Khalifah, bukan kaya lagi, khalifah. Itu ulamanya ulama. Gak ada ulama lebih ulama di umat Nabi SAW dibanding
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau mujtahid mutlak, tingkatan tertinggi di dunia para ulama. Abu Bakar miskin? Enggak, sangat kaya dan khalifah. Umar bin Khattab itu ulamanya ulama setelah Abu Bakar As-Siddiq, mujtahid mutlak, tingkatan tertinggi di dunia ilmu. Dan tidak ada satupun ulama hari ini di level Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Miskin, khalifah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu ulamanya ulama, mujtahid mutlak. Miskin? Enggak, khalifah. Beda poin. Tapi apakah semua ulama kaya? Enggak, ada sebagian yang memilih hidup miskin. Dan tadi yang memilih hidup miskin belum tentu lebih baik daripada yang kaya. Sebagaimana enggak ada yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq nggak miskin. Karena ini perlu didudukkan. Karena sebagian masyarakat stigmanya ulama itu harus miskin. Kalau ada ulama kaya, suudzon, ini cinta dunia segala macam. Ini bahaya. Karena sekali lagi, kalau begitu dia bisa nuduh Abu Bakar As-Siddiq kalau cinta dunia. Itu bisa arahnya nuduh Umar bin Khattab, nuduh Uthman bin Affan, nuduh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal mereka punya semua. Tapi mereka nggak terfitnah dengan kekayaan. Mereka nggak terfitnah dengan kekuasaan. Dan itu poinnya. Dan begitu juga ulama-ulama berikutnya. Laits bin Sa'ad kaya, Abu Hanifah kaya, tapi Imam Syafi'i tidak, Imam Ahmad tidak. Itu biasa, itu cuma pilihan hidup, dan masing-masing bertakwa dengan pilihannya. Yang miskin bertakwa dalam kemiskinan, dan yang kaya bertakwa dalam kekayaan. Sesederhana itu aja. Tapi intinya adalah kalau orang benar-benar punya ilmu yang dalam atau punya kualitas yang baik, yang kuat, sehingga ibadahnya sampai tenggelam dalam kenikmatan, maka insya Allah dia akan dapat dunia. Tinggal dia pilih, dia mau ambil itu atau tidak. Dan itu hak masing-masing orang. Ada yang mau ambil, ada yang enggak. Ada yang kalau mau ambil ada yang berapa persen, ada yang sekian persen. Dan semua itu bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu poin. Jadi kalau kita masih bingung arah, hilang arah, itu menunjukkan bahwa masih banyak PR dalam diri kita, masih banyak PR dalam ilmu kita, dan masih banyak PR dalam ibadah dan amal soleh kita. Maka teruslah belajar dan beramal, belajar diamalkan, belajar diamalkan. Perjalanan insya Allah masih panjang, jadi terus belajar, nanti akan tersingkap. Allah akan kasih furqan kalau kita jujur dan terus belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.